Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, senang boleh kembali kita bersama-sama hari ini untuk dengarkan firman Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga untuk pendengar dari Radio Les Mentawai, puji Tuhan, untuk hari ini kita boleh beribadah dengan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu, saudaraku. Satu topik, satu tema, hati dan pikiran yang dipelihara oleh damai sejahtera. Nah, pada waktu saya sedang mempersiapkan firman ini dan kemudian saya sangat diberkati, ada sesuatu hal yang Tuhan ungkapkan, ada yang tersirat yang Tuhan ungkapkan dan itu menguatkan saya. Nah, kita tahu, saudaraku, damai ini sesuatu yang dibutuhkan, ya, bukan hanya dicari tapi dibutuhkan di seluruh dunia ini. Damai sejahtera itu dua kata yang dijadikan satu, damai sejahtera. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Secara umum, satu bulan dalam bulan Juli ini temanya adalah empower, pemberdayaan. Kita berharap doa-doa kita bersama hari-hari ini kita sedang dilatih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kawan-kawan kita, teman-teman kita yang lain. Kita sedang dipersiapkan, diberdayakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu mencapai destininya Tuhan, tujuannya Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Supaya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sedang persiapkan, apa yang Tuhan sedang rancangkan untuk hidup kita, itu boleh kita genapi, kita penuhi. Nah, inilah yang membahagiakan kita. Nah, itu kita mau belajar hari ini. Ya, kita akan buka Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Filipi pasal 4, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya baca sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Minggu lalu kita sudah dengarkan firman bagaimana hati, pikiran kita, ya, pikiran kita yang bisa dijaga sebetulnya, ya. Nah, saudara, kalau Tuhan katakan hari ini, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran. Supaya hati dan pikiran kita dipelihara, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Hati dan pikiran itu memang sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dia nyata. Selagi kita hidup, dia ada. Dan dia nyata. Tidak kelihatan, tapi dia bisa terwujud. Lewat apa? Lewat tindakan kita, itu yang kita pelajari yang lalu. Lewat perkataan, lewat tindakan kita, dia akan terwujud. Hati orang siapa yang tahu, katanya. Tapi orang bisa lihat hatinya dari tindakan orang itu, dari apa yang dia lakukan. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat bahwa yang Tuhan kerjakan, yang pertama, Dia memberi damai sejahtera. Dia memberi damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, kita tahu, Bapak Ibu, bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Dari mana ketakutan, kekhawatiran itu muncul? Akibat daripada dosa.
Adam dan Hawa yang awalnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia tahu kapan Tuhan datang ke Taman Eden. Tapi pada waktu dia melakukan dosa, dia dengar Tuhan akan datang. Dan kemudian Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, dia lari, dia bersembunyi. Kenapa? Karena dia takut. Ketakutan efek akibat daripada dosa. Nah saudara, bahkan Alkitab juga mencatat dalam kitab Wahyu, orang yang penakut itu tidak masuk surga. Jadi ternyata ketakutan atau orang yang penakut itu dikatakan tidak masuk surga. Kenapa? Karena orang ketakutan, orang takut, orang dikuasai dengan ketakutan itu membuktikan bahwa dia tidak percaya. Karena dia tidak percaya maka dia takut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kenapa orang takut? Karena dia tidak percaya, dia tidak punya iman, dia tidak percaya. Dosa membuat Adam ketakutan, muncul kekhawatiran, dan kemudian dia bersembunyi. Nah saudara, kita tahu bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Ya? Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan. Yang pertama, dikatakan bahwa Efesus pasal yang kedua ayat 14. Efesus pasal yang kedua ayat 14 dikatakan begini. Karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita. Jadi dikatakan dialah atau Yesuslah damai sejahtera itu. Tuhan atau Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera itu. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya damai sejahtera itu ada. Karena dikatakan dialah, karena Yesuslah, Tuhan Yesuslah damai sejahtera itu. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 berkata, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari hidupnya akan ada buah yang dihasilkan dari karya Roh Kudus itu. Dan salah satunya dikatakan buah roh itu adalah damai sejahtera. Jadi kalau orang bilang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah penuh Roh Kudus, tapi kalau dia tidak punya damai, itu diragukan. Karena Tuhan itulah damai sejahtera. Rohnya ada di dalam kita, dan roh itu akan memberikan buah. Apa tandanya orang penuh Roh Kudus? Pasti ada damai sejahtera. Kemudian Yohanes 14 ayat 27 berkata begini, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera itu bukan yang seperti dunia berikan, katanya. Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27 katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bahkan dipertegas dalam Roma pasal 14 ayat 17 katakan begini, kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi adalah damai sejahtera yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, pada waktu seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis seharusnya ada damai sejahtera yang tidak seperti
damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Berarti dunia juga bisa memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dirinya sendiri kepada kita. Rohnya yang kudus, yang maha kudus itu yang diperkenankan tinggal di dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera itu Tuhan sendiri yang Dia berikan kepada kita. Nah saudara, jadi yang pertama, Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Yang kedua, dikatakan begini. Kita kembali kepada Filipi tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Jadi saudaraku, bukan tidak masuk akal, tapi melampaui. Ya, melampaui segala akal. Melampaui semua pikiran. Jadi kalau orang berkata, semudah itukah orang bisa masuk surga? Tidak masuk akal katanya. Ya memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia melampaui akal sebetulnya. Nah saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang memelihara hati dan pikiran. Saudara, jadi yang kedua, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu, Dia yang memelihara. Dia yang memelihara hati dan pikiran. Tuhan tahu, selagi kita hidup, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal, ratusan, ribuan, bahkan jutaan, mungkin miliaran godaan, tantangan yang akan mengacaukan hati kita, membuat pikiran kita jadi kacau. Tuhan tahu. Makanya Tuhan katakan damai sejahtera Allah itu yang memelihara hatimu. Nah saudara, kata memelihara itu di dalam bahasa Greka atau Yunani itu ditulis proreo, bukan oreo ya saudara ya, proreo. Bahasa Inggrisnya itu garrison, bahasa Indonesianya itu garnison. Apa artinya garnison? Ya, bahasa Grekanya itu proreo, bahasa Inggrisnya itu garrison, bahasa Indonesianya itu garnison. Garnison itu apa? Nah saudara, garnison itu adalah tempat kedudukan tentara. Jadi yang kemudian tempat benteng pertahanan dari tentara di suatu kota, itu garnison. Jadi saudaraku, kalau firman Tuhan berkata damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiranmu, itu di sana, di hati dan pikiranmu itu dijaga, dikawal oleh damai sejahtera, oleh Allah sendiri. Satu tempat di mana benteng pertahanan yang kuat seharusnya ada di sana. Oleh apa? Damai sejahtera Allah itu. Jadi saudaraku, garnison, tempat benteng pertahanan satu tentara di satu kota yang kuat, itu ada di dalam hati dan pikiranmu. Saudara, Allah sangat mengasihi kita. Dia katakan damai sejahtera Allah itu yang memelihara. Garnison itu yang pelihara hati dan pikiran. Nah, dalam kenyataannya, mengapa banyak orang percaya tidak memiliki damai sejahtera lagi? Kenapa banyak dia masih berkata, saya masih orang Kristen, saya masih orang percaya, tapi dia tidak punya damai. Apa buktinya dia tidak punya damai? Kegelisahan yang menghantui hidupnya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu yang menguasai kehidupannya.
Katanya dia orang Kristen, dia orang percaya, dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi damai sejahtera tidak memelihara hidupnya, hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mau begini takut, mau begitu takut. Nah, saudara, saya pernah punya ada satu kasus lah dari seseorang. Hidupnya tuh selalu khawatir. Ada banyak yang dia khawatirkan. Anaknya pergi sekolah, dia yang antar ke sekolah. Tapi terus kemudian seharian itu, setelah dia antar anaknya ke sekolah, dia pulang, tapi dia gelisah. Dia tidak bisa kerja, tidak bisa masak. Kenapa? Sambil masak pun dia mikirnya, nanti kalau anak saya di sekolah, dia bisa belajar dengan baik, tidak diganggu tidak sama temannya. Dia ngerti tidak pelajaran yang diajarkan gurunya. Kemudian kalau anak saya pergi main-main ke waktu jam istirahat, nanti kalau dia lari-lari ditabrak sama kawannya yang lain gimana? Kalau dia lagi begini, seperti itu gimana? Dan itu terus menghantui pikirannya. Nanti suaminya berangkat kerja, dia khawatirkan, selamat tidak suaminya sampai di tujuan, di tempat kerjanya. Nanti kalau di tempat kerjanya bagaimana dia? Lagi diganggu tidak sama cewek yang lain? Waduh, dia begini, bagaimana? Begini. Akhirnya malam dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dari pagi, siang, malam terus kekhawatiran itu. Dan itu membuat akhirnya dia jadi sakit. Sebagai orang percaya, Tuhan katakan biarlah damai sejahtera Allah itu yang memelihara. Sebetulnya bagian Tuhan, Dia itu mau pelihara kita. Hati pikiran kita yang gampang rentan dengan serangan ketakutan, kekhawatiran, kesulitan, dan segala macam itu. Tapi damai sejahtera Allah, garnison itu ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kenapa orang kehilangan damai sejahtera? Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia mengaku, aku orang percaya, aku pun beriman katanya, tapi kenapa dia kehilangan damai sejahtera? Saya mencatat begini. Yang pertama, kenapa orang itu? Karena dia yang pelihara dirinya sendiri. Dia yang memelihara hati dan pikirannya dia. Bukan damai sejahtera yang pelihara. Dia yang pelihara. Begitu datang orang lain yang menyinggung perasaannya, dia gampang tersinggung. Begitu orang lain yang mengecewakan, yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, dan itu menyakitkan dia, dan kemudian dia bertindak dengan caranya dia. Nah, saudara bisa tersinggung dengan orang lain, bisa, saudara. Kenapa? Karena kita ini kan punya perasaan, kita punya ego, ada banyak hal lagi dalam diri kita yang bisa membuat kita tersinggung. Tapi kan kita bisa memilih, saudara. Saudara mau tersinggung atau tidak, itu kan pilihan kita. Jadi saudara mau marah dengan orang itu atau mau tidak, kan pilihan saudara. Saudara mau kecewa dengan dia dan kemudian membiarkan kekecewaan itu jadi kepahitan, itu kan pilihan. Kalau engkau mengizinkan damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiranmu, engkau tidak akan membiarkan perkataan orang lain, buah pikiran orang lain itu membuat engkau tersinggung, membuat engkau marah, dan membuat engkau kecewa, dan membuat engkau sakit hati. Hanya itu yang bisa membedakan. Apa bedanya kalau engkau dipelihara oleh damai sejahtera atau pelihara oleh dirimu sendiri? Kalau engkau membiarkan kemarahan orang lain, sakit hatinya orang lain, perkataan orang lain, buah pikiran orang lain, itu membuat engkau jadi tersinggung, engkau marah, engkau kecewa dan sakit hati.
dan engkau tidak mau mengampuni, itu pun buah daripada apa? Engkau yang pelihara dirimu sendiri. Kenapa tidak izinkan damai sejahtera Allah, karnisun, memelihara kehidupan kita? Ada damai sejahtera Allah yang mengawal sebetulnya hati kita. Satu contoh, pada waktu Kain marah karena persembahannya tidak diterima, dia marah dengan adiknya Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tuhan ngomong begini sama Kain, Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Lihat, dosa sudah mengintip di pintu hatimu, tapi engkau harus berkuasa atasnya, kata Tuhan. Engkau harus berkuasa atasnya. Atas apa? Atas marah itu, atas hal-hal yang ada di luar itu, yang sedang mengintip itu. Engkau harus berkuasa atasnya. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, kata Tuhan, maka dosa itu yang kau lakukan. Ternyata benar. Kain membiarkan, menguasai, memelihara dirinya sendiri, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia bunuh Habel adik. Tapi kalau dia izinkan damai sejahtera Allah, Allah itu yang pelihara dia. Tuhan sudah katakan, kenapa engkau tidak berbuat baik kepada adik, supaya engkau jangan berbuat dosa. Saudara, kalau engkau mau memelihara dirimu sendiri, kau mau pelihara hati dan pikiranmu sendiri tanpa libatkan Tuhan, maka engkau akan kehilangan damai sejahtera itu. Dan tunggu saja, iblis itu tidak pernah berbelas kasihan. Dia akan hancurkan kehidupan manusia sehancur-hancurnya, dan kalau boleh tidak bangkit lagi. Dia hancurkan kehidupan manusia sehancur-hancurnya. Jangan harapkan iblis akan berbelas kasihan. Tidak. Hari yang pertama, karena orang itu yang memelihara hati dan pikirannya sendiri. Setiap kali ada satu peristiwa terjadi, apapun itu, mari selaraskan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan ampunilah, ya sudah, ampuni saja. Habis enak nih dia, saya ngampuni dia, tapi dia tetap berbuat jahat, hidupnya pun enak. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni. Nah saudara, cerita tentang mengampuni. Kalau saudara kecewa dengan seseorang, dan kemudian sudah membiarkan rasa kecewa, rasa amarah itu menghantui hidupmu, itu kayak gini saudaraku. Orang yang tidak mau mengampuni itu sepertinya dia itu minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Ya tidak mungkin lah. Kayak orang yang minum racun, dia yang akan mati. Jadi orang yang tidak mau mengampuni itu dia yang minum racun, tapi dia mengharap orang lain yang mati. Jadi kalau dia yang minum racun, maka dia yang akan mati. Itu kalau orang menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, dia sebetulnya sedang minum racun. Dan jangan harap orang lain yang mati, dia yang akan mati. Makanya biarlah damai sejahtera Allah atau Tuhan itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang memelihara, karnisun, yang mengawal, menjaga dengan sangat ketat, dengan sangat baik hati dan pikiran. Yang kedua, ya, mengapa orang bisa kehilangan damai sejahtera sekalipun dia orang Kristen? Yang kedua, karena orang itu membangun benteng atau kubu pertahanan di dalam hati dan pikirannya. 2 Korintus pasal yang ke 10 ayat 5.
2 Korintus 10 ayat yang kelima. Katakan begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ada benteng atau kubu pertahanan yang dibangun oleh manusia di dalam hati dan pikirannya. Saudara, setiap orang punya trauma. Ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, entahkah dia yang mengalaminya atau dia melihat orang lain mengalami peristiwa itu. Dan tanpa sadar, sebetulnya iblis itu sedang berupaya, dia sedang berusaha supaya oleh peristiwa, oleh keadaan, oleh kata-kata yang orang lain pernah lakukan, entahkah itu terhadap dirinya atau terhadap keluarganya atau terhadap orang lain, itu menjadi satu kubu pertahanan, satu benteng. Nah, ini namanya trauma. Kalau engkau membiarkan peristiwa, keadaan, perkataan orang lain itu jadi trauma dalam hidupmu, itu sudah jadi satu benteng, maka engkau akan kehilangan damai sejahtera. Makin lama bentengnya makin tebal, makin kuat. Semua adalah karena keangkuhan manusia. Kenapa engkau tidak mau mengampuni? Karena engkau sombong, karena engkau angkuh. Engkau merasa dia tidak layak menerima pengampunan dariku, karena engkau sombong. Keangkuhan manusia yang membuat orang tidak mau mengampuni. Dan itu merupakan satu kubu pertahanan benteng yang seperti saya katakan tadi. Engkau minum racun, engkau berharap orang lain yang mati. Untuk ini Bapak Ibu, ada kubu-kubu pertahanan, ada benteng-benteng yang dibangun. Memangnya setiap orang akan melakukan kesalahan yang berulang dalam hidupmu? Belum tentu. Mungkin orang lain melakukan itu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kan tidak selalu akan berulang. Dan kalaupun berulang, sebetulnya pasti Tuhan punya tujuan. Nah, Tuhan mau engkau mengalami pemulihan. Engkau mau damai sejahtera Allah itu yang menguasai hidupmu. Jangan biarkan masa lalu, peristiwa-peristiwa yang dulu, jangan pernah membiarkan keadaan-keadaan itu menghambat, menghancurkan masa depanmu. Kenapa? Karena engkau selalu hidup dalam masa lalu. Kenapa engkau tidak mau berkata, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang memulihkan keadaanku. Boleh saja orang itu melakukan kesalahan yang sama kembali. Biarlah dia melakukan kesalahan yang sama berulang mungkin dalam hidupmu. Tapi kalau engkau ada damai sejahtera Allah, engkau tidak akan pernah membiarkan kesalahan orang lain menghancurkan hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengizinkan perkataan orang lain menghancurkan hidupmu. Dan engkau punya pilihan. Engkau mau pelihara sendiri hati dan pikiranmu, atau mengizinkan Tuhan yang pelihara hati dan pikiran. Kalau engkau berkata, aku mau Tuhan, engkau yang memelihara hati dan pikiran, selaraskan dengan firman Tuhan. Hati dan pikiran selaraskan apa yang Tuhan katakan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut sebagai kebajikan, pikirkan semua itu. Jangan pikir yang tidak baik, yang baik yang kau pikirkan. Ya terus gimana? Dia sudah berulang lakukan kesalahan yang sama. Pikirkan yang baik. Karena dia firman Tuhan bilang begitu. Apa yang baik, apa yang mendatangkan damai sejahtera,
Apa yang mendatangkan kebaikan bagi orang, pikirkan itu. Jangan pikirkan yang lain. Kalau kau mau mengizinkan Allah memelihara hati dan pikiranmu, apa yang firman Tuhan katakan, itu saja yang diikuti. Apa yang firman Tuhan katakan, itu aja yang diikuti. Berapa kali kita mesti mengampuni? Petrus katakan 70 kali 7 kali kan. Sudah, kalau sudah hitung di rumah 70 kali 7 kali, itu artinya 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70, atau dalam bahasa matematiknya 70 pangkat 7. Itu miliaran kali, saudara, dalam satu hari yang hanya 24 jam. Artinya tidak ada kesempatan sepersejuta detik pun, sepersejuta detik, lebih cepat dari sekejap mata, lebih cepat daripada kecepatan cahaya, tidak ada kesempatan engkau untuk tidak mengampuni. Melepaskan pengampunan itu membuktikan bahwa damai sejahtera Allah yang garnisun, yang mengawal, menjaga hati, Allah sudah lakukan bagiannya. Sekarang tinggal engkau lakukan bagian. Pilihan ada sama kita. Engkau mau tersinggung, engkau mau kecewa, engkau mau marah, engkau mau dendam, engkau mau sakit hati, itu pilihan. Tapi hari ini firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa damai sejahtera Allah sendiri lewat rohnya yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu ada yang melampaui segala akal, melampaui segala akal. Kita berkata 1 kali kita ampuni, 2 kali kita ampuni, 3 kali jangan coba-coba ulang lagi, 4 kali, 5 kali, dan kita akan berkata enggak, kalau diizinkan lagi dia akan ulang lagi kesalahan yang sama. Itu akal kita, pikiran kita. Tapi firman Allah berkata 7 kali sehari, 10 kali sehari dia berlakukan kesalahan kepadamu, dan dia balik kepadamu, dia bilang aku melakukan kesalahan yang sama. Tuhan bilang engkau harus mengampuninya. Kenapa? Tergantung engkau memelihara atau Tuhan yang pelihara hati dan pikiran. Kalau engkau yang pelihara hati dan pikiranmu sendiri, maka engkau bertindak dengan caramu. Tapi kalau izinkan damai sejahtera Allah yang garnisun, memelihara, mengawal hati, dan engkau tidak akan pernah memberikan sedikit pun kesempatan kepada iblis untuk mengambil damai sejahtera itu. Hari ini biarlah damai sejahtera Allah yang memelihara hati. Apapun yang kau sedang alami, kekhawatiran karena COVID-19, ketakutan setelah new normal ini, dan begitu banyak hal-hal yang menakutkan, yang membuat engkau bisa khawatir, takut, dan sebagainya. Tapi izinkan damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiran. Kita berjaga-jaga, itu bagian kita. Kita lakukan protokol kesehatan, itu bagian kita. Selebihnya garnisun, Dia yang pelihara, Dia yang kawal, dengan persenjataan yang lengkap, dengan keadaan yang sangat luar biasa. Dia pelihara. Jadi tidak ada kesempatan untuk kekhawatiran, ketakutan menghancurkan hidupmu. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan